Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Astuti, CKP Angkatan 4 dari Kota Bandung. Saat ini saya ingin sama-sama membagikan tentang koneksi antar materi, yaitu modul 1 dan modul 2. Modul 1 kita bicara tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mempunyai pemikiran bahwasanya yang disebut dengan pendidikan adalah menuntun kodratnya murid dan berpihak kepada murid. Begitu juga di modul 1.2, di mana sebagai guru penggerak maka kita juga harus berperan kepada murid. Di modul 1.3 kita juga mempunyai visi dan misi untuk menjadi pendidik yang berpihak kepada murid. Modul 1.4 budaya positif juga kita masih tetap harus berpihak kepada murid. Saat ini di modul 2, modul pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik pada sesi pembelajaran ini, apakah saya merubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, tentu saja. Karena saya harus merubah pemikiran saya, harus merubah mindset saya bahwasanya pembelajaran itu berpihak pada murid. 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu dapat berhasil. Bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bersifat proaktif. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya di kebutuhan siswa yang berbeda-beda, kita dapat mengakomodasi dengan membuat tujuan pembelajaran yang baik untuk siswa-siswi kita. Tujuan pembelajaran itu dibuat bersama-sama dengan siswa, sehingga siswa tahu sebenarnya apa sih yang akan dicapai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian, pembelajaran itu juga bersifat lebih kualitatif daripada kuantitatif. Siswa dapat memenuhi kebutuhannya, kemudian siswa dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan kemampuan yang dia punya, yang dia suka. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu berakar pada penilaian. Kita cukup membuat indikator saja. Pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana yang akan kita buat, hingga penilaian yang dilakukan untuk siswa kita berdasarkan dengan kesukaannya. Contohnya nih ya, siswa yang suka menulis, dia bisa membuat karya tulis. Siswa yang menggambar, dia bisa menggambar. Bidang IT-nya baik, dia akan membuat infografis. Atau siswa yang sering membuat konten, maka dia pun juga akan terakomodasi dengan membuat video tentang pembelajaran yang dia lakukan saat itu. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Siswa akan mempelajari apa yang akan dia capai. Berarti itu adalah diferensiasi konten. Kemudian, bagaimana murid itu berupaya untuk memahami ide dan informasi, itu merupakan diferensiasi dari proses yang dia lakukan. Dan keluaran atau bagaimana murid itu menunjukkan apa yang telah dia pelajari. Tadi bisa saja berupa infografis, kemudian video yang dia buat, atau karya yang dia buat. Nah, itu merupakan diferensiasi produk yang dia hasilkan. Pembelajaran berdiferensiasi itu pasti akan berpusat kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi beroperasi pada premis bahwa pengalaman belajar paling efektif adalah ketika pembelajaran tersebut berhasil mengundang murid untuk terlibat, relevan, dan menarik bagi murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Misalnya, memberi kesempatan untuk diskusi atau ulasan bersama dapat membangun rasa kebersamaan. Pelajaran berdiferensiasi itu ditandai oleh irama berulang-ulang, dari melakukan persiapan kelas,
mengulas kembali, dan berbagi, yang kemudian diikuti oleh kesepakatan untuk mengeksplor individu atau kelompok kecil, eksistensi, dan produksi. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Di ruang kelas yang berbeda, mengajar adalah sebuah evolusi. Evolusi itu perlahan-lahan, tapi pasti. Jadi, murid dan guru sama-sama pembelajar. Guru memantau kecocokan antara kebutuhan murid dan proses pelajaran mereka, serta membuat penyesuaian sebagaimana diperlukan. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodasi semua kebutuhan murid, berpihak kepada murid, dan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selpiana dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan serta menjelaskan 2 buah artikel yang menyangkut tentang cacing. Sekarang kita bahas ke artikel yang pertama, yaitu penyembelihan hewan kurban yang terinfeksi cacing hati. Perlu diketahui bahwa sapi yang terkena penyakit cacing hati dapat dibedakan secara fisik, karena ia memiliki leher dan mata yang agak menguning dan badan yang kurus dan tidak segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Darwis Akil dari kelas 10 MIPA 2, dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang binatang favorit saya, yaitu kungkang. Kungkang merupakan hewan mamalia yang memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Kerajaannya adalah Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, subkelasnya Theria, infrakelasnya Eutheria, superordonya Sinartra, dan ordonya Pilosa. Hai, nama aku Disi dari kelas 10 MIPA 2. Jadi di sini aku akan mendeskripsikan tentang kucing ya. Jadi kucing itu jenis hewan mamalia karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Terus habitat kucing ini ada di darat. Populasi kucing ini cukup banyak ya. Jadi kalian kalau lewat jalan ya suka ngeliat kucing gak sih? Jadi setiap jalan ke sana ke sini beda tempat pun pasti ngeliat kucing ya kan. Ciri-ciri kucing itu yang pertama, dia tuh merupakan hewan mamalia atau hewan menyusui. Kedua itu dia berkembang biaknya dengan cara melahirkan, yaitu vivipar. Dan yang ketiga, dia tuh punya 2 pasang kaki. Kalian pasti bingung kan, kok punya 2 pasang kaki sih? Perasaan ada 4. Nah guys, jadi yang kaki depan itu tangan, bukan kaki. Jadi kakinya itu cuma ada 2. Tapi kita bingung kan, karena dia tuh jalan juga pakai yang depan. Itu sebenarnya tangan. Yang keempat, dia tuh punya mata yang tajam. Jadi kalian pernah gak sih malam-malam ngeliat kucing matanya nyala? Itu matanya, artinya mata dia tuh tajam. Dia punya pendengaran yang cukup tajam juga. Nah, kalian tahu pau-pau kucing gak sih? Yang nanti udah tahu di sini. Jadi kita tuh bisa menentukan sifat kucing dari pau-pau ya. Di pau-pau yang bentuk hati itu artinya manis sifatnya. Maksudnya manis sifat itu jadi kalau sama kita tuh suka bermanja-manja gitu ya. Terus kalau bagian atasnya rata yang di pau-paunya itu artinya dia tenang dan mantap. Jadi dia tuh gak suka nyari keributan. Ada lagi telapak kakinya datar. Itu tuh artinya sensitif dan rentan. Jadi sekali dengar barang jatuh dia tuh langsung kayak panik, ngumpet. Terakhir ada bentuk bulat, artinya itu aktif dan suka bermain. Jadi segitu aja deskripsi kucing kali ini. Terima kasih.